Rabu 29 Maret kemarin, FIFA resmi mencoret nama Indonesia sebagai host atau tuan rumah bagi pertandingan Piala Dunia U20. Ini tentu saja mengecewakan banyak pihak. Tak hanya mengecewakan para pemain dan pelatih yang sudah berusaha keras berlatih jauh-jauh hari, tapi banyak rakyat Indonesia juga kecewa dan marah melihat pembatalan ini. Pembatalan Indonesia sebagai host country Piala Dunia U20 terjadi setelah munculnya serangkaian demo dan protes penolakan Israel yang akan bertanding di Piala Dunia U20 nanti di Bali. Penolakan datang dari sejumlah ormas dan partai politik. Di antaranya ada PKS, PAN, PDI Perjuangan, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa atau GNPF, Persaudaraan Alumni 212, Mercy, KNIP, BDS Indonesia, Aliansi Solo Raya, bahkan dua orang gubernur pun, yakni Ganjar Pranowo dan Iwayan Koster, ikut menolak kehadiran Israel di Indonesia. Tak lama setelah Gubernur Bali, Iwayan Koster menyatakan penolakannya terhadap kehadiran Israel di Piala Dunia U20 di Bali, FIFA segera mengumumkan pencabutan Indonesia sebagai host country. Segera saja netizen yang kecewa membanjiri sosial media dua gubernur ini dan menghujani mereka dengan caci maki dan kekecewaan. Iwayan Koster sendiri mengaku kepada media bahwa alasan ia menolak kedatangan Israel adalah karena ketakutannya dan trauma dia atas peristiwa bom Bali yang melanda Bali lebih dari sekali beberapa tahun yang lalu. Kalau kita lihat deretan ormas dan partai yang memprotes kedatangan Israel di Indonesia ini, mayoritas mereka memang berasal dari partai Islam dan ormas-ormas pengusung Islam garis keras di Indonesia. PDIP sendiri selaku partai nasionalis mengaku menolak Israel karena katanya tidak sesuai dengan pandangan Presiden Soekarno yang anti terhadap penjajahan. Tidak hanya itu, penolakan juga muncul dari tokoh Islam Felix Xiao yang lantang dan getol menyuarakan penolakan Israel, sampai videonya viral di mana-mana. Kalau kita lihat, Felix Xiao ini adalah salah satu ulama yang sering mengusung paham khilafah di Indonesia. Padahal, paham ini jelas-jelas membahayakan ideologi Pancasila. Namun dalam videonya, Felix Xiao seolah memiliki standar ganda dengan mengaitkannya dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Sejak kapan Ustadz ini jadi nasionalis? Bukankah lebih ke pro khilafah? Dan dekat dengan PKS, yakni Partai Islam yang pernah dekat dengan Ikhwanul Muslimin? Padahal, Ikhwanul Muslimin sendiri di Mesir sudah dibasmi karena terkenal banyak menghasilkan gelombang massa untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. PA 212 dan GNPF sendiri adalah ormas Islam garis keras yang juga kerap terlibat dalam aksi-aksi massa yang bertujuan untuk menggoyang pemerintahan. Maka di sini jelas terlihat penolakan Israel ada kaitannya dengan politik agama yang coba dibunyikan lagi gaungnya oleh para Islam garis keras. Mungkin inilah yang membuat Iwayan Koster mengambil keputusan untuk menolak kedatangan Israel di Bali karena takut akan terjadi aksi teror atau kekerasan atas nama Islam yang bisa merusak keamanan dan keselamatan orang-orang yang ada di Bali. Coba kita berkaca kepada tragedi bom Bali. Bali sudah pernah dibom oleh teroris lebih dari sekali, dan sasaran pengeboman selalu tempat-tempat yang ramai didatangi oleh turis asing. Dan pasca pengeboman ini, Bali selalu lumpuh perekonomiannya. Saya sering ke Lombok, di mana pariwisata Lombok kerap bergantung kepada Bali. Nah, dari sini saya tahu ternyata turis asing itu paling takut dengan terorisme. Begitu ada terorisme di negara tujuan, mereka pasti langsung kabur semua dan tidak akan kembali lagi dalam waktu yang lama. Dan Bali bisa lumpuh karena sebagian besar perekonomiannya bergantung kepada wisatawan-wisatawan asing ini. Nah, dengan kedatangan Israel ke Bali, maka tentu akan meningkatkan ancaman teror dan kekerasan agama bagi Bali dan orang-orang yang ada di dalamnya. Bukan tidak mungkin para teroris akan memanfaatkan momen ini untuk membom Bali lagi kan? Apalagi mengingat yang memprotes Israel itu kebanyakan ormas, partai, dan tokoh Islam yang radikal. Isu perang agama memang selalu mewarnai konflik Israel versus Palestina ini. Walaupun sudah banyak tokoh dan kreator yang menjelaskan bahwa perang yang terjadi di Palestina ini bukanlah perang agama, melainkan perang kemerdekaan dan perebutan wilayah. Berita ini selalu kalah dengan gembar-gembor isu agama yang lebih ramai mewarnai konflik Israel versus Palestina ini. Palestina kerap dianggap mewakili umat Islam melawan umat Yahudi atau Israel.
Umat Yahudi sendiri sering menjadi sasaran kebencian umat Islam akibat penafsiran kitab yang dangkal. Padahal di Palestina sendiri, yang tinggal di sana tidak hanya orang Islam, tapi juga ada orang Kristen, Yahudi, Druzi, dan Zoroaster. Di Palestina juga ada partai komunis yang konon dibenci oleh umat Islam karena dianggap ateis. Di Israel sendiri, yang tinggal di sana tidak hanya orang Yahudi, tapi ada juga orang Kristen dan Islamnya juga. Tanah Israel dan Palestina yang jadi rebutan dua bangsa ini memang sudah langganan perang sejak zaman dulu. Kalau kalian baca buku Jerusalem ini, pandangan kalian akan terbuka lebar. Ini adalah buku yang membahas sejarah tanah Kanaan secara lengkap dan netral dan tidak condong ke satu sisi saja. Biasanya, sejarah Yerusalem itu kerap tendensius ke salah satu agama saja. Tapi di buku ini, dia membahas secara netral, baik berdasarkan sisi Islam, Kristen, Yahudi maupun dari sejarah sekuler itu sendiri. Dalam buku ini diceritakan bagaimana sejak dulu tanah Kanaan yang kini menjadi negara Israel dan Palestina ini selalu menjadi rebutan bangsa-bangsa besar dalam sejarah. Sekarang, tanah Kanaan ini diperebutkan oleh negara Israel dan Palestina. Sebelumnya, tanah ini pernah dijajah Inggris yang merebutnya dari kekuasaan Turki Ottoman. Sebelumnya lagi, tanah ini sudah dikuasai oleh orang-orang Arab karena orang Yahudi yang sebelumnya menjadi penghuni tanah ini pada kabur akibat diusir oleh Kaisar Hadrian dari Romawi. Jadi jelas tertera bahwa orang Islam atau orang Arab sebelumnya adalah pendatang di tanah ini, bukan pemilik asli. Sebelumnya lagi, tanah ini telah menjadi hunian bagi ratusan ribu orang-orang Yahudi sejak zaman Raja Daud dan berkali-kali pula diserang oleh bangsa luar untuk jadi rebutan. Ada bangsa Filistin dari Yunani kuno, ada bangsa Asyur, dan ada bangsa Babilonia yang juga sempat menjajah dan memporak-porandakan tanah Kanaan ini. Selama masa dijajah oleh bangsa-bangsa yang berbeda-beda itulah, orang-orang Yahudi ini berkali-kali keluar lalu masuk lagi ke tanah Kanaan. Perang demi perang berkobar untuk memperebutkan kota Yerusalem dan sekitarnya yang dianggap suci dan rumah Allah. Dan uniknya, hampir semua perang perebutan Yerusalem atau tanah Kanaan ini melibatkan isu agama yang membuat perang-perang di daerah ini selalu besar, berdarah, dan langgeng. Mengapa agama kerap menjadi isu pemantik perang dalam perebutan wilayah? Ini sebenarnya dijelaskan dalam skala kesadaran Hawkins berikut ini. Dalam bukunya Healing and Recovery dan juga dalam buku Force versus Power, psikiater yang juga seorang praktisi spiritual ini menjelaskan agama adalah alat empuk yang digunakan para politikus dan pemuka agama yang serakah untuk mengontrol umatnya. Dalam agama ada doktrin dan dogma. Dengan doktrin dan dogma yang menakut-nakuti inilah, umat beragama sering dipengaruhi agar mereka tunduk apapun kata pemuka agama mereka. Agama sering dipakai untuk menakut-nakuti rakyat agar mau melakukan perang, terorisme, dan kekerasan dengan alasan membela agama dan membela Tuhan. Seringkali, umat beragama dijaga oleh oknum pemuka agama supaya terkurung dalam level kesadaran yang rendah, yakni di level ketakutan dan kemarahan, agar mau berperang dan menyakiti orang lain. Biasanya, doktrin yang digunakan adalah, kalau tidak memerangi umat anu, maka Tuhan akan marah, lalu manusia dibakar di neraka. Atau, kalau tidak membenci umat anu, maka manusia akan berdosa. Karena manusia takut dengan neraka dan dosa, maka manusia akan tergerak untuk menyakiti, membenci, bahkan memerangi orang lain. Mereka juga gampang terpantik kemarahannya jika agama mereka disentil sedikit saja. Dan di level ketakutan serta kemarahan ini, logika berpikir manusia tidak akan berjalan. Makanya mereka menjadi manusia yang beragama tapi tidak bermoral. Itulah sebabnya kenapa perang yang pakai isu agama itu seringkali besar dan lama. Contohnya, seperti konflik Israel versus Palestina ini yang tidak kunjung selesai sejak Perang Dunia Kedua. Kalau dalam skala kesadaran Hawkins, orang-orang seperti ini adalah orang yang kesadarannya rendah dan ada di level force. Lalu kapan perang atas nama agama ini tak laku lagi? Yakni ketika level kesadaran umat manusia sudah tinggi, alias sudah naik ke level power kalau dalam skala kesadaran Hawkins. Tak perlulah mencapai level pencerahan atau enlightenment untuk menyudahi perang-perang agama ini. Dengan manusia naik ke level kesadaran reason atau berakal saja, otak manusia sudah tidak bisa lagi ditakut-takuti
ditakuti pakai agama. Di level ini, doktrin dan dogma agama sudah tidak berlaku lagi, karena di level ini, manusia sudah mulai merasakan kesadaran yang tinggi, sehingga pemahamannya meluas dan belas asihnya juga meningkat. Di level ini, otak rasional manusia lebih berperan dibandingkan dengan otak reptilnya, sehingga yang muncul dari pikiran dan aksi manusia adalah moral dan humanisme. Manusia tak akan lagi mau menyakiti bangsa lain atas nama agama dan Tuhan. Justru dia akan mulai berpikir bagaimana caranya supaya bisa membantu menemukan win-win solution bagi bangsa yang bertikai.